The people kaum utusan Allah Subhanahu wa taala. Hak pemerintahan solution episode mengatasi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, yang menyebabkan banjir itu adalah seperti kita ketahui adalah infrastruktur yang menjadi tempat air ini mengalir tidak membadai. Jadi drainase ini yang kurang tepat pada pembentukan atau pembuatannya. Seperti misalnya ada beberapa tahapan dari ukuran, dari proses atau teknik pembuatan. Kita mulai dengan ukuran, bagaimana air bisa mencukupin di ruang-ruang drainase tadi. Kalau ukurannya saya lihat itu 1 meter, 1,5 meter, bahkan ada yang nggak sampai 1 meter. Ini yang membuat apa? Ruang-ruang untuk air tadi drainase itu berkurang, sehingga air tadi berfokus pada satu titik. Di saat dialirin tidak mencukupin, akhirnya meluber. Jadi sistem drainase ini bukan hanya parit-parit besar, parit-parit yang kecil pun harus harus diperhatikan ukurannya. Bukan berarti dia agak ke pelosok, ukurannya semakin kecil, semakin sempit, sehingga apa? Sehingga tidak bisa drainase tadi menampung air. Dan ini juga ukuran ini membuat apa? Sampah-sampah menjadi macet yang seharusnya dialirin, sebab ukuran yang sangat sempit, sehingga ada sampah tidak bisa tekanan air tadi mendorong sampah itu ke sungai atau tempat yang lebih besar. Jadi untuk itu sebaiknya kita kalau mengenai ukuran, paling tidak kita ukuran 2 meter kali 2 meter, sehingga apa? Tekanan air tadi itu apa? Ada sampah itu akan terbawa, tidak menjadi hambatan, sehingga air pun tidak sampai meluap. Mungkin hanya sekedar setengahnya saja, tidak sampai meluap setengahnya, karena alirnya sudah lancar. Semua drainase begitu. Jangan kan di pelosok, di kota-kota aja kadang ukurannya 1 meter ada yang nggak sampai. Yang ini harus apa? Yang harus dipikirkan. Yang selanjutnya tentang pembuatan. Jadi kalau yang sekarang ini sistem pembuatannya drainase ini kan pembuatannya misalnya di cor sebelah kanan, ya kan, di cor sebelah kiri, bawah tidak dicor. Ini kan membuat apa? Ini yang dicor tadi sebelah kanan kiri ini apa? Akan ambrol, akan retak, dan akhirnya runtuh menghalangi jalannya air maupun sampah, kan gitu. Sehingga hanya hal-hal seperti itu yang terjadi saat ini. Jadi
pembangunan yang tidak tepat sasaran yang mengakibatkan infrastruktur tadi itu yang runtuh tadi itu membuat banjir. Bagaimana bisa kokoh kalau pondasinya tanah itu tergerus air, bangunan yang sampingnya akhirnya apa? Ya runtuh, itu yang menghambat akhirnya jadi banjir kan. Iya, yang seharusnya yang kita eh, lakukan, kita perbuat itu membuat cara yang lebih efisien, baik efisien tenaga kerjanya, efisien secara pemasangannya. Kita buat saja, misalnya cor beton, iya, jadi semacam ada ruas jalan tol yang letter U. Nah, buat situ cuma skalanya kan 2 kali 2 meter. Itu dibentuk, dicor beton, jadi tinggal masang sistem knockdown. Jadi apa? Ini kuat bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun bisa kuat. Di samping itu pun kalau misalnya ada yang rusak tinggal angkat, diganti ruasnya, tinggal begitu. Sehingga air tadi yang seperti yang sempit, yang ini kan itu terhalang sampah. Ini kalau udah ukuran segini, bangunan segitu, itu akan lancar. Jadi harusnya itu seperti ya tidak ada hambatan. Iya. Sehingga ada sampah ini bukan menjadi halangan. Sebab apa? Ruangnya udah cukup lebar di dalam drainase tadi, parit-parit tadi ya. Iya. Di samping itu jangan ada aliran air yang drainase yang terputus. Ini juga salah satu penyebab sehingga terjadilah genangan-genangan air. Jangan yang terputus, dialirkan. Misalnya ini buntu, dibuat alur drainasenya sehingga apa? Air pun iya. Sebab sifat air itu apa? Mencari tempat rendah. Jadi kalau sudah ada tempatnya, ya situlah air itu mengalir. Tapi di saat sudah ditutupin, ya melubar dia. Akhirnya terjadilah banjir. Ini satu efisiensi, di samping tenaga kerja pun tidak terlalu banyak. Di samping itu kita tidak melulu itu setiap tahun. Saya perhatikan di setiap tahun, karena nggak sampai setahun dibuat lagi. Ini kan sama dengan beban yang harusnya bisa biaya tadi untuk yang lainnya, untuk jalan apa, untuk apa, makmuran infrastruktur lainnya yang belum layak, belum semestinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.